Keimanannya adalah keimanan yang percaya diri. Iya. Keimanannya adalah keimanan yang terbuka. Sehingga ketika ada ilmu, ada masukan, ada benturan dengan yang lain itu bukan menggoyahkan iman, Iya. justru memperkokoh iman. Iya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Wonder Home Podcast spesial Ramadan ya, Pak. Spesial Ramadan. Spesial Ramadan yang insya Allah kita akan posting di YouTube setiap hari Jumat. Adapun edisi spesial ini kita akan angkat mengenai isu Islamic Studies. Oke. Minggu lalu kami udah membahas terkait mengapa Islam tertinggal. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini telah hadir juga narasumber kita bernama Pak Syifa Amin Widigdo ya Pak, selaku founder dari Wonder Home Library ini. Nah, adapun pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait perkembangan keilmuan masa Nabi hingga dinasti. Dalam artian kita ingin melihat bagaimana masa keemasan Islam itu. Nah, jadi dalam pandangan Bapak sendiri ini bagaimana sebenarnya perkembangan keilmuan khususnya masa Nabi Muhammad SAW hingga masa Khulafaur Rasyidin. Seperti itu, Pak. Oke, makasih banyak Mas Saipul dari Madrasah Digital yang sudah bikin program spesial Ramadan berkaitan dengan studi-studi kajian-kajian keislaman. Pertanyaan tentang perkembangan ilmu pengetahuan ya dari masa Nabi sampai kemudian pada masa Khulafaur Rasyidin. Gini, kalau yang disebut sebagai ilmu, sebagai body of knowledge gitu, sebagai ilmu yang tersusun rapi, terus kemudian sistematis, bisa dipelajari begitu, memang belum banyak berkembang, tidak banyak berkembang. Tapi sebagai sebuah spirit untuk mendapatkan pengetahuan, knowledge, ilmu gitu, itu pondasinya diletakkan oleh Nabi sendiri, oleh Al-Quran itu jelas, bahwa yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, bahwa orang yang mendapatkan diberi ilmu itu akan tinggi derajatnya. Dasar-dasar normatif itu yang diletakkan oleh Rasulullah SAW gitu ya. Jadi pondasinya itu yang diletakkan. Atau juga begini, bukan hanya pondasi doktrinal dari Quran gitu, tapi juga ada keterbukaan pikiran yang diletakkan oleh Rasulullah SAW. Menjadi spirit bagi. Iya, menjadi spirit. Misalnya gini, beliau pernah juga mengatakan bahwa al-hikmatu dhalatun minal mu'min. Khudhil hikmata min ayyi wi'ain kharajat. Jadi hikmah itu adalah sesuatu yang hilang dari kalangan kaum mukmin. Kalau dimanapun engkau mendapatkan hikmah itu, ambil saja dari bejana apapun itu berasal. Nah, cerminan dari itu kelihatan sekali bahwa Rasulullah mendapatkan ilmu, mendapatkan hikmah, mendapatkan pengetahuan itu tidak hanya warisan dari kaum Arab. Yang pada waktu keilmuan yang mereka kembangkan adalah syair, kemampuan mereka membuat puisi itu luar biasa hebat gitu. Cuma bukan hanya itu, untuk kalangan-kalangan tertentu, maksudnya gini, beliau juga mengambil ilmu dari kalangan-kalangan tertentu. Yang paling kentara adalah ketika ada orang Persia yang dijual sebagai budak, terus kemudian hidup di Madinah, namanya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi. Kan? Nah, ketika harus menghadapi
kaum kafir dari kaum musyrik dari Makkah yang mau menyerang Madinah pada masa perang Khandaq, dia mendapatkan masukan dari Salman Al-Farisi terkait dengan tradisi cara berperangnya kaum Persia. Iya, Pak. Yang membuat Khandaq itu. Artinya apa? Nabi terbuka mendapatkan masukan dari orang non-Arab, gitu, terkait dengan strategi perang, terkait dengan pengetahuan mempertahankan diri. Nah, itu kan juga hikmah itu, ilmu itu juga bisa beroleh dari orang luar. Terbuka untuk menerima masukan dari orang luar. Terbuka terhadap tradisi yang lain. Nah, itu pondasinya kuat sekali. Nah, pondasi-pondasi itu yang diciptakan atau diletakkan oleh Rasulullah, dan kemudian para sahabat, para tabiin itu juga tidak segan-segan selain punya pondasi keimanan yang kuat, tapi juga punya keterbukaan pemikiran gitu untuk menerima dari mana saja. Ya, gitu Mas Saiful yang saya pahami. Tapi kalau di masa khalifah sendiri Pak, terkait perkembangan keilmuannya. Nah, siapa kira-kira yang khalifah yang paling memberikan kontribusi besar terkait terhadap perkembangan keilmuan, khususnya dalam dunia Islam? Ya, kalau para khalifah sepeninggal Nabi itu Abu Bakar kan dikenal sebagai kejujurannya, juga kekayaannya, menginfakkan banyak buat perjuangan kaum muslimin gitu. Dari sisi keilmuan, salah satu pondasi yang dia letakkan adalah tradisi ini, membentuk semacam kepanitiaan untuk mengumpulkan Al-Quran, untuk mengumpulkan mushaf Al-Quran. Itu kan sudah diinisiasi pada masa Abu Bakar ketika ini tradisi lisan, tradisi memori, tradisi menghafal itu mungkin saja hilang karena para penghafal banyak yang terlibat dalam perang. Terus kemudian meninggal di sana. Artinya kalau ilmunya hanya di kepala, di sudur, itu juga bisa hilang bersama orang yang membawanya. Perlu juga diletakkan di dalam sutur gitu, istilahnya al-ilmu laisa faqat fi sudur walakin fi sutur aido gitu. Jadi harus dituliskan, harus didokumentasikan. Walaupun masa itu masih di ini ya Pak, di tulang. Pelepah kurma. Pendokumentasiannya masih sangat teknologi pada saat itulah pelepah, terus kemudian tulang-tulang, kulit-kulit binatang, seperti itu gitu. Tapi ikhtiar untuk mendokumentasikan, menulis, menuju ke tradisi tulis itu sudah mulai ada. Gitu. Tradisi tulis, tidak hanya tradisi lisannya. Demikian pula pada masa Umar, diteruskan kepanitiaan itu, meskipun mushaf yang utuh belum disepakati atau belum secara resmi, ini loh mushaf yang disepakati merupakan yang memang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Umar juga meletakkan pondasi keilmuan dalam bentuk yang lain. Dalam bentuk yang lain gini, maksud saya, Umar bin Khattab itu adalah figur yang menjadi contoh bagaimana hukum Islam itu tidak dilaksanakan atau tidak diaplikasikan secara tekstual. Tidak secara tekstual. Tapi melihat konteks sejarah. Sejarah, melihat konteks sejarah itu penting, itu bisa kita dapatkan dari Umar bin Khattab. Misalnya contoh adalah hukum as-sariqatu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma nakalam bima kasabat. Bahwa hukum potong tangan untuk pencuri memang ada di dalam Al-Qur'an. Tapi bagaimana melaksanakannya, mengaplikasikannya dalam hukum Islam itu kan bukan perkara mudah. Misalnya yang dipotong itu jarinya atau seluruh tangannya, terus itu yang yang layak untuk diberi hukuman potong tangan itu yang mencuri 1 rupiah, 2 rupiah atau berapa juta gitu, dan seterusnya. Itu kan perlu ijtihad manusia gitu. Nah, apalagi kalau
pencurian itu atau tindakan kriminal itu terjadi di masa ketika banyak orang kelaparan. Iya. Nah, artinya, ini konteksnya juga berpengaruh nih. Oleh sebab itu hukum itu tidak serta-merta dilaksanakan secara tekstual sebagaimana Quran dan hadis, tapi juga berdialog dengan teks. Itu adalah masa-masa pada masa Umar bin Khattab. Jadi pondasi itu yang bisa menjadi preseden buat ilmuwan atau ulama atau selanjutnya bahwa konteks itu juga perlu selain teks. Pada masa Utsman bin Affan, ya beliau terkenal dengan kekayaannya, terkenal dengan kesabaran dan kebijaksanaannya pada masa awal kepemimpinannya. Hanya saja memang di paruh akhir kepemimpinannya banyak dikendalikan oleh keluarganya. Gitu. Secara keilmuan yang menonjol itu adalah finalisasi pembuatan mushaf Al-Quran yang disepakati, gitu. Disempurnakan, masih dipimpin oleh Zaid bin Thabit. Terus kemudian dibentuk kepanitiaan, dibentuklah kemudian mushaf yang menjadi ijma' disepakati oleh para penghafal Quran, meskipun ada mushaf-mushaf versi lain, tapi inilah mushaf resmi yang kemudian disebarkan, diedarkan ke seluruh penjuru negeri-negeri Muslim pada saat itu, atau yang dikuasai oleh pasukan Islam pada saat itu. Makanya sekarang mushaf Utsmani namanya. Makanya disebutnya sebagai mushaf Utsmani. Itu adalah legacy. Keilmuan, legacy bukan keilmuan ya, maksud saya legacy ijtihad yang dilakukan oleh Utsman untuk mengumpulkan mushaf yang ada, dan ini merupakan sebuah kesepakatan gitu. Jadi di mana Al-Quran ditulis secara lengkap dari sisi pembapannya, dari sisi ayat-ayatnya, tidak ada khilafiyah, dan kemudian itu yang menjadi pedoman buat Muslim sekarang itu secara kesejarahan itu difinalisasi oleh Utsman bin Affan gitu. Dan yang terakhir adalah Ali. Kalau yang ucapan terkenal itu kan dari dan diatribusikan kepada Rasulullah kan begini. Ana Madinatul ilmi wal aliyu babuha. Kan gitu yang yang sering dikutip berdasarkan sabda Rasul yang direkam di Nahjul Balaghah karangan Ali bin Abi Thalib. Jadi secara keilmuan sebenarnya intelektualitas, kemahiran dalam berperang dan segala macamnya itu lengkap di diri Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau terjemahan dari kata-kata Rasulullah tadi kan, sabda Rasulullah tadi kan, saya adalah kotanya ilmu dan Ali ada pintunya. Pintu gerbangnya itu ada di Ali. Jadi kalau membaca karya-karya Ali, ucapan-ucapan Ali itu penuh dengan kedalaman ilmu. Kalau bacaan Nahjul Balaghah gitu misalnya, meskipun itu mungkin sebagian kaum muslimin agak reluctant, agak enggan untuk membaca karena diasosiasikan dengan Syiah, tapi kata-kata Ali atau dokumentasi kebijaksanaan Ali sangat layak untuk dibaca dan diambil pelajarannya dari buku-bukunya Ali. Dan Ali punya komitmen yang memang sangat kuat dari sisi keilmuan gitu. Jadi gitu, kira-kira, Mas. Khalifah ini udah mempunyai corak perannya masing-masing ya Pak, dalam segi perkembangan keilmuan dalam masa Islam. Nah, sepeninggal Ali kan muncul namanya dinasti Umayyah yang diasosiasi oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dalam Muawiyah atau dalam masa dinasti Umayyah sendiri, bagaimana perkembangan keilmuan khususnya dalam dunia Islam. Walaupun nanti ada juga tuh namanya dinasti Abbasiyah. Tapi kita runtut satu persatu dulu. Tadi dari Nabi, kemudian Khalifah Rasyidin, selanjutnya dinasti Umayyah gitu Pak. Pada masa dinasti Umayyah, terlepas dari berbagai intrik politik yang ada di dalamnya, ada saja khilafah-khilafah atau khalifah-khalifah yang punya prestasi juga gitu, dari sisi keilmuan maupun dari sisi ijtihad administrasi publiknya. Salah satu
contoh khalifah pada masa Umayyah yang dijadikan satu towering figure gitu, figur yang menonjol itu adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar. Ya, itu atau disebut juga sebagai Umar the Second, Umar yang kedua gitu. Kenapa? Meskipun masa kekuasaannya sangat singkat, tapi beliau berhasil dari sisi dari sisi pencapaian, itu memberi semacam fellowship, endowment atau istilahnya sponsorship gitu buat kalangan ilmuwan, buat kalangan ulama dan ilmuwan gitu. Menafkahi ini. Ya, misalnya gini, kan awalnya ada tensi yang sangat panas antara kelompok Ali yang mendukung Ali dan yang mendukung Muawiyah. Demikian seterusnya lah begitu. Dan ketika Umayyah berkuasa, yang dikuyo-kuyo, dihina di khutbah-khutbah Jumat itu adalah orang-orang kelompoknya Ali, Syi'atu Ali atau para pengikut Ali gitu. Itu ada kalau istilah sekarang ya hate speech selalu di khutbah Jumat. Beliau yang menginisiasi semacam rekonsiliasi di khutbah Jumat itu dengan mengutip, kalau di khutbah Jumat sekarang ada innallaha ya'murukum bil ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, itu pada masa Umar bin Abdul Aziz itu. Jadi mengganti cacian-cacian terhadap kubu Ali dengan perintah untuk melaksanakan ihsan gitu. Terus tidak hanya itu, rekonsiliasi yang lain selain di khutbah Jumat tadi itu adalah tadi yang saya sebut mensponsori atau mendukung pendanaan pengembangan ilmu. Misalnya ada 4 kelompok pada saat itu. Satu adalah yang disebut sebagai ahlul hadis, orang yang concern untuk mengumpulkan kata-kata atau report, riwayat dari Rasulullah SAW. Pada masa itu beliau menunjuk orang, mungkin pengumpulan pertama kali agak secara masif itu pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz melalui Ibnu Syihab Az-Zuhri. Itu adalah hadis pertama kali dikumpulkan begitu. Jadi sponsor terhadap ahlul hadis. Terus kemudian yang kedua juga yang disebut sebagai ahlul urf. Ahlul urf itu adalah kelompok ulama yang percaya bahwa yang patut dijadikan rujukan itu adalah praktek Nabi, kebiasaan Nabi, adat istiadat Nabi yang ada di Madinah. Gitu. Kan Nabi hidup di Madinah, adat kebiasaan di sana juga bisa dilihat sebagai rujukan. Adat kebiasaan yang disetujui oleh Nabi. Oleh sebab itu bisa dijadikan sebagai rujukan. Maka ahlul urf juga disponsori atau disupport oleh oleh Umar bin Abdul Aziz. Yang ketiga adalah ahlul ra'i. Orang yang dalam praktek keagamaannya itu mengambil istimbat hukum itu dengan mendasarkan diri pada akal. Pikiran, ra'yun atau opini, pemikiran, rasionalis, reasonnya, akalnya gitu. Nah itu diwakili oleh kelompok-kelompok atau kaum ulama yang agak jauh dari Madinah seperti di Kufah, Imam Abu Hanifah, Imam Hasan al-Basri gitu, yang banyak kalau daripada hadis tidak senantiasa ada ataupun kalau ada hadis sulit memverifikasi apakah ini benar hadis dari Rasulullah atau tidak, maka yang juga bisa didapatkan sebagai dipakai sebagai rujukan untuk memecahkan sebuah masalah adalah ra'yun. Nah, itu juga disponsori, disupport oleh Umar bin Abdul Aziz. Dan yang keempat adalah ahlun nazar. Ahlun nazar ini kurang lebih agak mirip dengan ahlul ra'yi, cuma sedikit pembedanya adalah ahlun nazar ini mulai bersentuhan juga dengan tradisi keilmuan di luar tradisi klasik Islam, di luar Al-Quran dan hadis dan segala macamnya. Misalnya mereka juga membaca naskah-naskahnya kaum Persia, membaca kalangan Kristen, terutama Yunani. Tradisi Yunani juga sudah mulai bersentuhan dengan
tradisi Islam pada saat itu, karena Islam juga mulai masuk ke wilayah-wilayah seperti Alexandria, seperti di Syria yang dikuasai oleh orang Romawi yang secara budaya itu budaya Helenistik, budaya Yunani gitu. Nah, itu disponsori oleh orang-orang oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini gitu. Jadi secara keilmuan atau supportnya buat dunia keilmuan sangat menonjol. Ya, gitu. jadi kalau kita lihat kan bahasa Yunani sama bahasa Arab kan berbeda. Berarti ada proses penerjemahannya di masa Umayyah ini ya, terkait ilmu-ilmu yang dibawa oleh Yunani seperti pemikir Plato mungkin, Aristo atau Socrates. Mungkin ini yang dipakai dari ilmuwan-ilmuwan Muslim. Ya, gini, persentuhan awalnya belum ada penerjemahan yang sifatnya masif. Ya sebagai budaya saja, budaya Yunani. Ya, benar bahwa itu nanti akan ada penerjemahan yang masif lah ya gitu. Tapi itu terjadi pada masa Abbasiyah nanti. Jadi proses penerjemahan karya-karya Yunani, Aristoteles, Plato dan segala macamnya itu ada pada masa Abbasiyah. Tapi pada masa-masa awal ini persentuhan secara sporadis begitu saja dengan pemikiran-pemikiran Yunani yang itu bisa dibawa oleh orang Kristen Arab gitu yang hidup di wilayah kekuasaan Muslim gitu. Jadi pada masa Umayyah meskipun secara politik itu dikuasai oleh dinasti Muslim yaitu Umayyah, tapi secara demografis tidak berarti umat Islam itu mayoritas di negara-negara di negeri-negeri yang dikuasai oleh Islam. Itu masih ada yang orang Kristen, orang Zoroastrian, ada orang macam-macam gitu. Jadi dari mereka lah persentuhan itu terjadi antara pemikiran tradisi Yunani, tradisi Kristen, tradisi Zoroastrian dengan tradisi Muslim, dan itu dieksplorasi secara keilmuan oleh kelompok yang disebut sebagai Ahlun Nazar tadi itu. Gitu. Kalau tokoh-tokoh yang lahir pada masa Umayyah ini Pak, yang awam terkenal di masyarakat itu siapa-siapa aja? Tokoh-tokoh pemikir atau ilmuwan-ilmuwan. Pemikir atau ilmuwan ya yang ya kalau masa-masa awal itu ini kan masih kalau ya masa-masa awal itu kan masih tabi'in gitu apa itu namanya ya tadi Ibnu Syihab Az-Zuhri itu pengumpul hadis yang pertama, terus kemudian mungkin keilmuan waktu itu terpisah di beberapa tempat gitu ya, di beberapa tempat itu ada yang di Hijaz, ada yang di Basrah, ada yang di Damaskus begitu. Masing-masing ada tokohnya sendiri-sendiri. Beberapa tokoh di antaranya itu adalah Abdullah bin Zubair ada di Hijaz, terus kemudian macam-macam lah yang juga jadi pemimpin politik yang nanti menentang Umayyah beliau itu. Nah, kedua yang juga punya peran keilmuan, peran peradaban yang besar pada masa Umayyah itu adalah Abdul Malik, Khalifah Abdul Malik. Beliau ini beberapa legasinya atau warisan yang kita bisa lihat sampai sekarang itu adalah salah satunya adalah pembangunan Qubbatus Sakhra, the Dome of Rock di Palestina itu. Itu dibangun pada masa dia di atas Masjidil Aqsa itu. Terus kemudian Arabisasi administrasi kekhilafahan. Sebelumnya itu karena orang Arab tidak terbiasa dengan administrasi kenegaraan, semuanya diselenggarakan dalam bahasa Persia karena perdana menterinya kebanyakan orang-orang Persia. Pada masa itu ada Arabisasi. Terus kemudian membuat koin La ilaha illallah atau koin khalifah itu pada masanya. Uang dicetak di situ. Dinar dirham itu pada masanya ada koin La ilaha illallah Muhammad Rasulullah kah atau juga dicetak berdasarkan gambar. Yang penting juga pada masa beliau ini Al-Qur'an itu kan yang dikompilasi oleh Khalifah Utsman bin Affan tadi itu kan nggak ada harokat, nggak ada titiknya.
jadi sulit untuk dibaca. Untuk non Arab untuk membacanya. Ya. Orang yang nggak familiar dengan bahasa Arab untuk membacanya. Mengingat hal itu pada masa Khalifah Abdul Malik ini ada ulama yang berijtihad, berinisiatif untuk Al-Quran itu dibuat titik dan harokatnya. Harokatnya kalau nggak salah pada masa ini, titik sebelumnya. Ulama-ulama seperti para nuhat lah, para ahli nahwu, Khalil Al-Farahidi, terus kemudian Sibawayh gitu. Itu meletakkan tanda baca di dalam Al-Quran sehingga orang non-Arab bisa mempelajari Al-Quran. Nah, itu ada juga pondasi yang sangat penting secara keilmuan untuk menyebarkan Al-Quran, pemahaman Al-Quran, pembacaan Al-Quran ke segala penjuru negeri-negeri Muslim. Itu. Mungkin ini menjadi sebab ada 12 sanad. Ya. Qiraah sab'ah. Betul, ada qiraah sab'ah, ada sanad-sanad bacaan Al-Quran itu dari situ. Abdul Malik. Ada standarisasinya gitu. Ada standarisasi begini loh cara baca atau cara mengharokatinya gitu. Sehingga bisa diucapkan begini gitu. Baik. Itu Mas Saiful pada masa Umayyah ini. Nah, kita pindah ke Abbasiyah. Yang mana beberapa literatur yang saya baca itu Abbasiyah ini merupakan masa keemasan Islam. Walaupun sebenarnya awal mulanya berada pada masa Nabi, kemudian Khulafa tadi, Khilafah Ar-Rasyidin, kemudian Umayyah, tapi puncaknya itu berada pada masa Abbasiyah. Bahkan beberapa literatur atau ada buku juga masa Renaissance Islam ini berada pada masa Abbasiyah. Lahir beberapa tokoh-tokoh seperti Al-Khwarizmi dan Al-Kindi dan teman-temannya gitu. Nah, kira-kira bagaimana perkembangannya, dinamika sosialnya atau politiknya yang berada masa Abbasiyah ini? Ya, masa Abbasiyah ya masa yang memang panjang ya. Memang secara politik ya dibangun di atas di atas perselisihan dan konflik dengan Bani Umayyah sebelumnya, sebelum kemudian Daulah Abbasiyah ini didirikan oleh Abu Mansur. Nah, pada masa Abbasiyah mulai tadi itu yang tadi awalnya persentuhan dengan budaya luar itu masih sifatnya sporadis tadi itu, ini mulai agak mulai sistematis lah gitu. Misalnya pada masa Khalifah Al-Mahdi itu juga Khalifah Abbasiyah yang awal-awal itu mulai diterjemahkan beberapa karya Aristoteles. Misalnya karya-karya di bidang logika, philosophical instructions, terus kemudian deinterpretasione itu diterjemahkan dalam bahasa Arab. Penerjemahnya adalah orang Kristen yang paham bahasa Yunani dan bahasa Arab sekaligus, karena komunitas Kristen di Irak yang merupakan pusat kekuasaan Daulah Abbasiyah pada saat itu juga banyak gitu. Oleh Timothy I kalau nggak salah, dia salah satu tokoh patriark atau tokoh Kristen di Baghdad. Nah, Khalifah Al-Mahdi sendiri juga menunjuk atau meminta ya tadi orang Kristen menerjemahkannya agar awalnya karya-karya logika Aristoteles itu bisa dipakai untuk sebagai alat untuk mempertahankan keyakinan Islam melawan para rivalnya, ya orang Kristen sendiri, orang Zoroastrian, orang macam-macam, orang Majusi gitu. Jadi logikanya awalnya dipakai untuk itu. Tapi ya itu tadi lah karya-karya awal Yunani diterjemahkan. Terus kemudian tidak hanya itu di Baghdad gitu. Tapi di belahan bumi Islam yang lain, seperti misalnya itu kan kekuasaan di Baghdad.
wilayah yang subur secara keilmuan yang lain juga ada di wilayah-wilayah yang agak luar dari pusat, seperti misalnya di Samarkand, di Bukhara, di Nishapur, di Kairo. Jangan lupa Daulah Umayyah yang tadi ditaklukkan di mana, di Syria. Di Syria. Kemudian sebagian mereka juga lari ke Spanyol, ke Andalus. Jadi secara politik memang tidak utuh gitu. Artinya misalnya di Kairo ada dinasti Fatimiyah yang Syiah, di pusat, terus kemudian Daulah Umayyah di Andalusia. Sementara dinasti Abbasiyah itu kan kekuasaannya di Baghdad yang kemudian memanjang ke mana-mana. Nah, dan di semuanya ini ada pusat-pusat keilmuannya. Seperti tadi dari Khalifah Al-Mahdi, puncaknya pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid dan kemudian diteruskan oleh Al-Ma'mun. Oleh Al-Ma'mun. Itu adalah masa yang disebut oleh kalangan sarjana modern seperti Dimitri Gutas, orang dari Yale itu. Ini adalah translation movement. Penerjemahan naskah-naskah Yunani ke dalam bahasa Arab itu menjadi sebuah gerakan. Itu pada masa awalnya diinisiasi oleh Harun Ar-Rasyid. Kemudian membentuk Baitul Hikmah itu. Sebagian orang memperdebatkan apakah benar eksis atau tidak, tapi paling tidak sponsorship negara terhadap kaum ilmuwan untuk bekerja itu ada. Dan itu full, artinya besar sekali supportnya. Sehingga keilmuan berkembang. Diteruskan oleh Khalifah Al-Ma'mun yang merupakan anak dari Harun Ar-Rasyid. Itu karya-karya kedokteran Galen dari Yunani terjemahkan, terus kemudian nanti menginspirasi orang seperti Ibnu Sina untuk bikin Al-Qanun fit Tibb. Karya-karya tidak hanya di bidang kedokteran, di bidang metafisika, karya Aristoteles, tadi Plato yang tadi disebutkan juga diterjemahkan. Dan yang berperan bukan hanya orang Islam, yang menerjemahkan tadi itu sebagian juga orang Kristen, seperti Hunain bin Ishaq atau Ishaq bin Hunain anaknya gitu, yang menerjemahkan itu adalah orang-orang Kristen yang di-hire oleh atau disponsori oleh negara untuk menerjemahkan karya Yunani ke dalam bahasa Arab gitu. Itu di Baghdad dengan segala macam dinamikanya gitu, berhasil mensponsori dan menginspirasi kalangan ilmuwan untuk berkembang. Tidak hanya di Baghdad, tadi saya sebutkan di Bukhara, di Samarkand, di Khawarizm. Itu negara di Asia Tengah gitu, di Asia Tengah gitu. Mereka tidak hanya membaca karya-karya Yunani yang sudah terjemahkan, tapi juga membaca karya-karya non-Yunani seperti naskah-naskah India, naskah-naskah Persia, karena budayanya budaya Persia di sana, daerah sana itu. Hindu India dan Zoroastrian Persia gitu. Juga dibaca misalnya konsep tentang sifar, tentang nol, angka nol, itu kan di Al-Khwarizmi terinspirasi setelah membaca naskah-naskah India. Naskah-naskah India gitu. Sehingga karya matematika Al-Khwarizmi itu tidak hanya mewarisi, memodifikasi dan mengembangkan karya-karya Yunani dalam bidang geometri, aritmatika maupun aljabar begitu, tapi juga dari India yang kemudian angka nol diperkenalkan dalam matematika itu adalah hasil kombinasi invensi Al-Khwarizmi dari membaca naskah dari berbagai sumber keilmuan tadi itu gitu. Jadi ada kompleksitasnya. Ada kompleks dan keterbukaan tadi itu. Pondasinya adalah keterbukaan untuk mau menerima hikmah ilmu dari berbagai macam sumber gitu. Nah, di Mesir juga begitu. Di Mesir pada masa dinasti Fatimah itu yang berbarengan dengan dinasti Abbasiyah, ada namanya Ibnu Haytham. Ibnu Haytham itu kan di Mesir, patronasenya adalah khalifah yang berideologi Syiah Ismailiyah di Mesir. Yang menemukan teknologi optometri, kamera yang sekarang kita kenal dengan teknologi kamera itu kan awalnya adalah penelitian eksperimentalnya Ibnu Haytham tentang bagaimana
mata ini bisa melihat sesungguhnya. Apakah hal optik? Betul, tentang optik. Apakah karena kekuatan mata untuk melihat ke objek, atau karena ada cahaya, atau karena apa gitu. Itu kan Ibnu Haytham di Mesir. Belum lagi di Andalus. Di Andalus juga ada tradisi yang beda lagi gitu, yang juga sangat berkembang. Ibnu Rushd, Ibnu Tufail, Al-Jazari gitu, eksperimentasi tentang pesawat, peternakan, irigasi. Selain filsafat, musik juga berkembang di sana gitu. Jadi meskipun secara politik agak pecah, tidak hanya kalau kita membayangkan khalifah itu bukan hanya satu-satunya otoritas. Ada khalifah ada Abbasiyah, ada Fatimiyah, ada Umayyah, ada dinasti-dinasti kecil, Samaniyah, Simjuriyah, Ghaznawiyah di Afghanistan gitu. Tapi secara keilmuan vibrant gitu, sangat semarak gitu, sangat semarak. Pusat-pusat kotanya, pusat-pusat kota di Kairo, Baghdad, Andalus, Samarkand, itu punya iklim keilmuan yang tinggi. Oleh sebab itu, ketika orang luar negeri-negeri Islam datang itu, wah, ini negeri terang benderang. Apa yang disebut sebagai keemasan dan segala macamnya tadi itu, ya memang ada gitu. Memang terjadi. Terlepas dari segala dari tadi tuh dinamika politik yang ada di dalamnya, tentu saja itu tetap terjadi gitu. Berarti tokoh-tokoh yang ada pada masa Abbasiyah ini memiliki multidisiplin ilmu ya? Ya, istilahnya kalau ini kan masa keilmuan awal ya. Mereka itu disebut sebagai ilmuwan yang ensiklopedik gitu. Ensiklopedia, multidisiplin. Ya, dia menguasai bidang ilmu yang bermacam-macam. Orang seperti Al-Kindi misalnya, atau the first Arab philosopher, filosof Arab yang pertama. Itu yang menguasai berbagai macam bidang keilmuan. Demikian pula orang seperti Al-Farabi, orang Ibnu Sina, kedokteran sangat hebat, filsafat sangat kuat. Al-Farabi ilmu musiknya juga bisa, ilmu musik, ilmu politik, ilmu kenegaraan gitu, macam-macam gitu. Jadi relatif yang tadi disebut ensiklopedik, dia menguasai berbagai macam bidang keilmuan. Orang seperti Ibnu Rushd misalnya, selain filosof, dia juga seorang faqih. Ilmu agamanya sangat kuat. Dia bikin mengarang buku bidang-bidang fikih, bidang-bidang filsafat, bidang-bidang yang lain juga sama bagusnya gitu. Jadi ini menjadi pembelajaran juga sebenarnya bagi kita terkait disiplin-disiplin ilmu yang ada. Karena kalau sepemahaman saya, ilmu itu mempunyai satu koneksi antara satu dan yang lainnya. Antara filsafat misalnya, kemudian tafsir dan lain sebagainya, punya ini. Betul. Nah, itu yang kadang kita terpotong gitu, terperangkap, terkurung dalam satu ilmu saja. Sehingga akhirnya kita menafsirkan sesuatu hanya dalam satu pandangan. Gitu. Tapi setelah Abbasiyah ini ada lagi nggak kira-kira Pak terkait masa-masa keemasan Islam misalnya? Baik itu masa Turki Utsmani atau dinasti-dinasti sebelum atau sesudah Turki Utsmani itu, bagaimana perkembangan keislamannya atau perkembangan keilmuannya di masa tersebut? Kan kalau kita lihat banyak masyarakat yang tahu terkait perang itu, bagaimana Utsmani menaklukkan, kemudian bagaimana hancurnya. Nah, itu kira-kira perkembangan keilmuan pada masa tersebut bagaimana, Pak? Ya, pada masa modern ya, pada masa kekinian, memang gini, yang banyak dilakukan oleh orang itu adalah bernostalgia.
bernostalgia pada masa. Kenapa siapa yang bilang itu masa keemasan? Orang pada zaman Abbasiyah saya kira menganggapnya ini adalah praktek yang biasa, praktek keilmuan yang normal gitu. Untuk berdiskusi, untuk membaca, untuk menulis dan segala macam, itulah praktek yang normal. Mereka tidak membayangkan dirinya ini adalah zaman keemasan kami. Misalnya seperti itu. Kenapa disebut zaman keemasan itu? Ya karena ada masa yang tidak lagi jadi emas. Ada masa yang disebut sebagai asrul inhitot, atau masa kemunduran di dunia Islam. Masa kegemilangan itu berlalu gitu. Sehingga ada keinginan atau rasa keinginan untuk mendapatkan referensi ideologis bahwa pada masa lalu Islam itu pernah jaya gitu. Padahal orang pada saat itu ya nggak merasa ini zaman normal saja, adalah praktek yang biasa gitu maksudnya. Segala sesuatu yang ada di dunia ini punya nilai keagamaan, termasuk mengembangkan ilmu-ilmu yang tampaknya bukan bersentuhan langsung dengan agama, itu juga nilai agama, karena itu adalah cara memahami ayat-ayat Allah di muka bumi kan gitu, kira-kira begitu gitu. Nah, kesini keilmuan yang non agama atau disebutnya sebagai non nakliyah, yang akliyah itu agak terpinggirkan. Jadi genre keilmuan yang nakliyah, yang berbasis pada wahyu, pada transmisi, pada periwayatan itu kuat, sementara yang berbasis eksperimental dan rasional agak terpinggirkan. Gitu. Agak terpinggirkan. Alasannya kenapa? Banyak orang yang memblame, misalnya menyalahkan Al-Ghazali meskipun tidak sepenuhnya fair tuduhan itu. Gitu. Tapi paling tidak begini. Setelah itu memang keilmuan yang sifatnya eksperimental dan rasional tadi itu diambil legasinya atau diambil entah hijrah atau apapun istilahnya ke tradisi Barat. Gitu. Orang Barat juga bersentuhan dengan budaya keilmuan Islam itu ketika mereka berziarah atau melalui perang salib maupun ziarah ke Yerusalem, ke Palestina, itu mesti melewati Baghdad dan mereka atau Andalus, dan mereka melihatnya sebagai wah, ini adalah masa depan, gitu. Ketika mereka kembali ke wilayahnya, ke daerahnya, ya mereka membawa buku, mereka membawa perjumpaan mereka dengan kaum ilmuwan Muslim gitu, untuk mengembangkan keilmuan di sana gitu. Nah, itu yang terjadi. Ilmu-ilmu yang sifatnya eksperimental, rasional itu berkembang kemudian di Barat, tapi tidak mengalami perkembangan yang dunia Islam. Ini di dunia Islam yang signifikan di dunia Islam. Apa ininya Pak kalau itu? Apakah emang karena ada pengaruhnya dengan Al-Ghazali tadi seperti yang disebutkan, atau tadi yang disebutkan sponsorshipnya? Apakah sponsorshipnya itu menghilang atau bagaimana Pak? Ya, kompleks. Masalahnya kompleks. Masalahnya kompleks ya. Beberapa orang bisa punya banyak spekulasi. Ada yang menyalahkan serangan Mongol terhadap Baghdad yang kemudian buku-buku itu habis. Yang dibakar itu. Ada yang tadi itu menyalahkan Ghazali yang menghantam filsafat. Padahal kalau orang baca Ghazali beneran, ya di dalamnya kan Ghazali juga menggunakan metode filsafat. Dan yang dikafirkan atau dilarang oleh Al-Ghazali itu ada cuma 3 doktrin filsafat. Banyak puluhan doktrin filsafat yang lain yang oke lah begitu, yang disupport oleh Al-Ghazali, bahkan logika diantaranya. Jadi di Tahafut al-Falasifah itu kan yang dikritik oleh Al-Ghazali terhadap kaum filosof kan soal pengetahuan Allah, apakah yang partikular ataukah yang universal, apakah nanti manusia itu dibangkitkan badannya atau rohnya saja, apakah alam ini kekal atau tidak, kan hal-hal itu yang dikritik oleh Al-Ghazali. Yang lain enggak, yang lain ada juga maqasid falsafahnya Al-Ghazali sangat support terhadap pemikiran yang rasional gitu. Nah, hal yang lain tentu saja ya secara politik, kemudian Islam tercerai-berai. Abbasiyah hancur setelah penyerangan Mongol ke Baghdad itu menjadi dinasti-dinasti kecil yang saling berperang satu sama lain. Tapi sesungguhnya itu juga keilmuan
masih berkembang. Masih. Misalnya orang seperti Nasiruddin Tusi itu bikin semacam observatorium gitu, di Maragha, di Maragha itu masih berkembang. Tapi ya mungkin tadi sponsorship-nya tidak sekuat ketika kekuasaan politik itu sekuat Abbasiyah misalnya, gitu. Terus kemudian orang ada wabah juga pada saat itu, wabah yang disebut wabah lepra atau wabah Black Death itu yang juga dialami oleh sebagian besar kaum negeri-negeri Muslim pada saat itu. Dan orang-orang bertanya, oke, kalau gitu apa fungsinya keilmuan? Apa kemudian fungsinya lebih baik mendekatkan diri pada Allah. Oleh sebab itu orang banyak gandrung dengan tradisi tasawuf yang tarikot lah begitu, yang dekat dengan Allah itu bisa lebih cepat dengan hanya melakukan praktek atau zikir-zikir yang mendekatkan diri kepada Allah, tidak perlu belajar berkepanjangan. Kalau belajar itu kan ada dasar, menengah, lanjut. Baca buku-buku fikih itu kan perlu sekolah itu. Tasawuf nggak perlu sekolah gitu. Zikir. Nah, tapi orang jadi terlena. Jadi sebagian terlena, sebagian tidak lagi perhatian pada pengembangan keilmuan dan seterusnya gitu, yang makin membuat umat Islam mundur lah begitu. Ini masa kemunduran. Iya, masa kemunduran lah gitu. Nah, kesininya memang kemudian ada inisiasi untuk ayo bangkit kembali dong. Gitu. Ada bangkit kembali dong. Ibnu Taimiyah misalnya. Oke, nggak usah praktekkan tasawuf. Kembali kepada Quran dan hadis misalnya seperti itu. Spirit ijtihadnya dimunculkan kembali agar kita tidak terlalu bertaklid kepada masa lalu, kira-kira kan begitu. Terus kemudian orang seperti Muhammad Abduh, Rashid Ridho, Jamaluddin Al-Afghani gitu, bahwa Islam itu juga agama yang rasional. Gitu, kira-kira begitu, mengembalikan lagi spirit Mu'tazilah, spirit rasionalisme di dalam Islam gitu. Itu ada masa-masa di mana setelah tadi masa kemunduran, kita perlu sebuah masa yang disebut sebagai masa kebangkitan atau asrun nahdoh gitu. Kita harus bangkit, atau sebagian kalangan menyebutnya asrul sahwah, masa kebangkitan. Itu dimulai dari yaitu tadi jangan terpaku pada ilmu keagamaan yang sifatnya fikih, madhab gitu, merujuk pada ijtihad, harus digelorakan kembali gitu. Terus kemudian persentuhannya dengan Barat, karena lagi-lagi hal lain yang juga mengakibatkan kemunduran di dunia Islam adalah adanya kolonialisasi, kolonialisme di negeri-negeri Muslim. Hal-hal yang positif dari kolonialisme seperti misalnya pendidikan dan segala macam nggak apa-apa diadopsi gitu. Karena itu bisa membuat kita bangkit kembali gitu, misalnya mengambil hikmah misalnya kan Al-Azhar pada masa awalnya kan hanya ilmu keagamaan saja yang diajarkan, kesini pada mulai masa Abduh itu dikembang keilmuan yang lain sifatnya teknik, pengobatan umum itu juga diadopsi. Di Indonesia Kiai Haji Ahmad Dahlan, semula sekolah agama itu identiknya dengan pesantren tradisional, dibuat kelas-kelas yang ala Belanda, tapi ada konten keagamaannya di situ. Nah, itu kan juga ijtihad untuk bisa membangkitkan kembali generasi atau umat Islam dari kemunduran. Nah, itu adalah beberapa inisiatif untuk agar kita bisa bangkit kembali gitu. Kalau di Arab itu kaum intelektual Arab juga ada yang disebut sebagai kaum Nahdhah atau kaum Sahwah gitu, yang ingin membangkitkan kembali keilmuan Islam klasik gitu. Orang-orang seperti yang kesininya orang seperti let's say Hasan Hanafi, Al-Jabiri dan segala macam, mencoba menggali tradisi dari masa lalu, apa yang bisa dipakai sebagai spirit keilmuan dan spirit perubahan. Al-Jabiri spirit rasionalismenya Ibn Rushd, Hasan Hanafi dengan spirit sosialisnya gitu, atau spirit oksidentalismenya dan seterusnya itu dimulai diinisiasi kembali. Gitu kira-kira Mas Saiful.
Lantas apa yang menjadi kesalahan pandangan umat Islam sekarang, Pak, terkait masa keemasan Islam tersebut pada masa lalu? Nah, banyak kan masyarakat tuh memandang bahwa kita pernah berjaya kok, kita pernah berjaya, nanti pasti akan berjaya kembali, atau misalnya semacam pengetahuan bahwa Islam akan jaya di masanya, tunggu aja gitu. Itu kan menjadi hal yang memberikan pesimisme bagi diri sendiri, bahwa bukan hanya kita menunggu, ya kan, tapi juga bagaimana bergerak. Tanya nanti Islam akan berjaya pada masa Imam Mahdi misalnya, Islam akan bangkit. Jadi tunggu aja gitu Islam, walaupun sekarang lagi tertinggal gitu. Nah, kira-kira menurut Bapak apa, bagaimana kondisi masyarakat Islam sekarang itu memandang masa keemasan, terutama di bagian atau kajian keilmuan? Iya Mas Saiful, betul itu, saya sepakat itu. Gini, kebanyakan atau sebagian lah ya, saya nggak tahu kebanyakan atau tidak gitu, merujuk pada masa keemasan itu berhenti di level nostalgia, berhenti di level apologi, berhenti di level, kalau dalam bahasa Jawa itu kelangenan gitu, mengingat hal-hal yang bagus pada masa lalu, atau yang kita idealkan bagus, yang kita bayangkan bagus dari masa lalu. Meskipun tadi saya sebutkan orang masa lalu ya mereka ini hal yang normal saja, biasa-biasa saja gitu. Nah, kemudian berhenti di situ, hanya sebagai alat untuk mempertahankan diri, untuk mendefense bahwa kita pernah jaya. Dan kalau berhenti di situ itu bahaya sekali. Bahaya sekali karena kita menjadi tidak terdorong untuk berbuat sesuatu. Gitu. Hanya nostalgia, berhenti, itu semacam candu yang bisa melenakan kita untuk tidak berbuat apa-apa. Ya seharusnya ya tidak begitu. Seharusnya ya lihat masa itu, kejayaan masa itu, dan apa yang dilakukan oleh orang pada masa itu. Spirit apa yang mereka kembangkan. Kalau kita mau maju, ambil spirit itu. Tadi itu spirit untuk mengambil hikmah dari mana saja itu asalnya. Mengambil ilmu open-minded. Dari tradisi Persia, dari tradisi Yunani, dari tradisi India gitu, dibaca semuanya yang relevan untuk keilmuan dikembangkan. Dan itu sama sekali tidak menggoyahkan pondasi keimanan. Mereka tetap Muslim yang baik, gitu. Tidak membuat mereka kemudian kafir atau murtad atau apa. Gitu. Mereka pede dengan keyakinannya. Justru karena keyakinannya itu mereka menjadi terbuka pemikiran. Mengembangkan spirit keilmuannya gitu. Nah, kalau spirit itu tidak ada, ya kita menzolimi diri kita dan agama kita gitu. Tapi kalau kita ambil spirit itu, coba misalnya orang seperti At-Tabari, dalam sehari menulis berapa halaman? 40 halaman. Coba jumlahkan berapa itu kalau dalam live sepanjang hayatnya kita. Apa yang kita perbuat tiap hari? Paling baca WA saja, scroll status status atau reels di Instagram gitu, TikTok. Nah kalau itu ya kita nggak siap untuk menjemput atau menyongsong masa kemajuan dan keemasan itu gitu. Dan orang pada saat itu tidak malu untuk berkolaborasi tadi itu, kolaborasi dengan orang dari berbagai macam background gitu, untuk mengembangkan keilmuan. Kita pernah nggak ngobrol dengan kolega kita dari kampus sebelah, dari negeri sebelah, karena pada masa ini kita bukan lagi hanya dari kampus tertentu atau dari wilayah tertentu saja, kita juga warga dunia. Kalau kita punya cukup kemampuan, kompetensi bahasa maupun keilmuan, kita bisa dengan enak berdialog dengan orang, berkolaborasi dengan orang lintas batas negara, lintas batas keyakinan gitu. Apalagi sekarang udah bisa jarak jauh juga. Betul, ngobrol, konferensi, diskusi, teknologi memungkinkan untuk kita berkomunikasi dengan siapa saja. Nah, itu peluangnya dunia makin terbuka gitu.
kalau kita dalam dunia yang terbuka ini kita malah makin mengerucut, malah makin menutup diri, dan kemudian menggunakan nostalgia sebagai apologi, nostalgia masa keemasan sebagai justifikasi untuk tidak berbuat apa-apa, itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Justru kalau kita melihat karya-karya masa lalu, karya-karya para ulama masa lalu, itu harusnya menjadi driving force, menjadi faktor yang bisa melecut kita untuk melakukan effort, tenaga yang kurang lebih sama lah kalau tidak lebih gitu dari ulama pada masa itu. Dengan tambahan kecanggihan teknologi, harusnya effort, tenaga dan usaha untuk mengembangkan keilmuan itu lebih cepat, makin cepat, makin kuat gitu dengan amplifikasi teknologi gitu. Gitu Mas Saiful kira-kira kalau kesan saya ya, pandangan saya ya. Berarti melihat masa lalu itu bukan hanya sebagai bahan ingatan, tetapi juga menjadi bahan spirit, bahan bentuk gerakan gitu, perjuangan untuk sampai kepada cita-cita menuju emasnya Islam kembali gitu. Iya, betul. Nah, mungkin ini terakhir Pak terkait podcast kita pada hari ini. Bagaimana pandangan Bapak atau pesan kepada masyarakat, kepada para mahasiswa misalnya dalam perkembangan keilmuan ini, apa yang harus dilakukan mahasiswa sekarang misalnya, khususnya kaum muda seperti itu Pak, dalam dunia keilmuan, gitu. Melihat atau mencontoh bagaimana dinamika sosial, dinamika pengembangan keilmuan Islam masa lalu, Islam di masa keemasan tadi dinasti Abbasiyah, akhirnya lahir tokoh-tokoh seperti itu. Iya, makasih Mas Saiful. Ya, satu ya untuk mahasiswa, untuk kaum muda, untuk ya kita semuanya lah paling tidak. Kalau kita merujuk pada Nabi, para sahabat dan ulama dan ilmuwan generasi lalu, yang satu yang perlu juga perhatian adalah pondasi keimanan memang kuat. Pondasi keimanan itu memberi arah, memberi memberi pondasi, memberi arah, memberi agar tidak linglung menghadapi perubahan zaman. Itu penting untuk agar kita punya integritas dan segala macam. Tapi keimanannya bukan keimanan yang eksklusif, bukan keimanan yang menutup diri. Sehingga segala sesuatu dari luar itu terpental. Keimanannya adalah keimanan yang percaya diri. Keimanannya adalah keimanan yang terbuka. Sehingga ketika ada ilmu, ada masukan, ada benturan dengan yang lain itu bukan menggoyahkan iman, justru memperkokoh iman. Dengan keimanan yang terbuka itu kemudian naik levelnya ke secara kognitif, secara intelektual, secara rasional, kita punya keterbukaan untuk berpikir. Jadi tidak eksklusif tapi inklusif. Tidak tertutup tapi terbuka. Kita tidak segan-segan meskipun kita muslim membaca karya-karya orang non-muslim di bidang apapun itu. Karena kita yakin bahwa namanya ilmu di atas dunia ini bukan hanya ilmu yang nakliyah, yang akliyah juga ilmu. Kita tidak malu dan tidak merasa kurang muslim kalau kita membaca karyanya Karl Marx ataupun Adam Smith, gitu. Kita tidak akan berkurang keimanan dan keilmuan kita kalau kita membaca karya-karya orang seperti let's say Darwin ataupun karya-karya yang orang yang tidak mempercayai Islam pun gitu. Karena kita sudah punya pondasi yang kuat, pondasi yang nggak akan tergoyahkan. Tapi kita berdiskusi di level keilmuan gitu. Jadi apapun ilmu yang ada di luar sana, jangan tutup diri. Baca saja, baca. Eksperimentasi, diskusikan, nanti akan ketemu. Apa itu namanya? Yang namanya keilmuan itu kan selalu itu. Nggak ada keilmuan itu bukan dogma.
Ilmu itu bisa dikritisi, Yeah. gitu. Sehingga juga jangan sungkan-sungkan untuk satu tentu saja memahami terlebih dahulu, setelah memahami mengkritisi. Nah, critical thinking itu yang kurang. Yang kurang sekarang. Yang kurang sekarang. Kalau ya saya nggak tahu ya, pengalaman saya ngajar itu belum pernah ada yang misalnya men-challenge ide dosennya, bahkan gitu. Itu nggak masalah gitu. Minimal kita satu punya keberanian, kedua boleh berbeda pendapat. Kalau dosennya marah, dosennya yang nggak siap, kan gitu. Saya dulu sering dimarahin dosen soal begitu. Nah, yang kayak gitu mesti ditumbuhkan. Karena critical thinking itu perlu untuk satu, ya tadi itu, memilah mana ilmu yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Mana ilmu yang bisa dipakai untuk pengembangan keilmuan, mana informasi yang justru akan malah tidak mengembangkan keilmuan. Critical thinking juga bisa membuat kita terbiasa berpikir secara independen untuk memecahkan masalah dengan cara kita sendiri, tidak dengan cara yang sudah pernah ditempuh oleh orang lain. Tidak ikut-ikutan. Iya, betul. Karena nanti mahasiswa itu akan menghadapi masalah yang lebih kompleks yang tidak ada presidennya pada masa lalu. Dan mereka harus menguasai alat atau alat dan solusi untuk memecahkannya. Yang tidak bisa hanya membebek atau bertaklid kepada cara menyelesaikan masalah orang-orang pada masa lalu, gitu. Karena beda konteks, beda macam-macamnya gitu. Nah, untuk mendapatkan solusi dan alat itu kan mahasiswa atau kaum muda mesti punya cara berpikir sendiri. Gitu. Nah, kalau nggak bisa berpikir, ya mereka tergerus dan habis dimakan oleh masalah zamannya gitu. Nah, orang-orang seperti ya Elon Musk, orang Jeff Bezos atau ya penemu-penemu teknologi lah. Itu kan mereka karena critical thinkingnya berusaha berpikir secara independen, mencari solusi atas masalah zaman untuk zamannya, dan mereka bisa menciptakan teknologi itu kan itu jawaban atas masalah zamannya. Kalau kita tidak terlatih berpikir kritis, berpikir independen dengan tadi itu, dengan pondasi keimanan integritas yang bagus, ya kita nggak bisa berkontribusi buat peradaban ini gitu. Tapi kalau kita bisa kombinasikan antara integritas dan kompetensi berpikir dan keilmuan itu, ya insya Allah kita menjadi salah satu penyumbang yang positif lah bagi peradaban manusia. Baik. Itu kira-kira Mas Saiful. Ya, karena menurut saya critical thinking itu menjadi hal yang penting. Saya ingat beberapa 2 tahun lalu saya ikut ini kelas gitu. Kebetulan saya mendapatkan tugas terkait falsifikasinya Karl Popper. Nah, di situ bisa kita aplikasikan dalam seharian bahwa tidak semua yang berada dalam depan mata itu hal yang benar. Biasa saja dia mempunyai kelemahan, kekurangan. Kalau kita lihat misalnya HP misalnya. HP kan akan selalu mempunyai upgrade terbaru karena berangkat dari kekurangan-kekurangannya yang masa lalu. Nah, mungkin itu yang bisa menjadi aplikasi untuk keseharian juga. Seperti itu, Pak. Betul. Nah, mungkin seperti itu mungkin podcast spesial edisi Ramadan kita terkait isu Islamic Studies, Pak. Terima kasih atas ilmunya. Sama-sama. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat dan semoga puasanya dan pahalanya selalu bertambah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Makasih Mas Saiful, tim Media Digital dan semua pemirsa. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.